Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel CADV. Sekarang saya berada di halaman Tugu Pahlawan Surabaya. Terlihat patung pahlawan tak dikenal. Siapa mereka itu ya? Keingintahuan itu menuntun kami untuk membuka peristiwa sejarah yang telah terjadi. On behalf of Emperor Hirohito, Foreign Minister Mamoru Shigemitsu signed for the Japanese government. Japan accepted unconditional surrender according to the provisions of the Potsdam Declaration. Perjanjian Potsdam, Jepang menyerah tanpa syarat dan Perang Dunia Kedua berakhir. Konsekuensinya, Indonesia sebagai bekas jajahan Jepang diserahkan kepada sekutu. Tapi sebelum rencana itu terjadi, begitu jelinya para pemuda dan pemimpin bangsa saat itu melihat peluang untuk mengumumkan kemerdekaan. Di tengah kekosongan kekuasaan asing inilah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tidak seperti yang dijanjikan Jepang kepada Soekarno yang akan menghadiahkan kemerdekaan dari Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Jadi, memang kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang, melainkan usaha bangsa Indonesia sendiri. Pada tanggal 18 Agustus 1945, NKRI terbentuk dengan adanya presiden dan wakil presiden, dasar negara, undang-undang dasar, komite nasional, dan PKR sebagai tentara nasional. Pelucutan senjata dari tentara Jepang oleh PKR dan dibantu oleh milisi yang ada di Surabaya, seperti para santri dan rakyat biasa yang tidak mau dijajah lagi oleh bangsa lain. Peristiwa perang 3 hari, insiden Yamato, kematian Jenderal Malabi, insiden tembak-menembak di Surabaya sebagai bukti bahwa rakyat akan mempertahankan kemerdekaan dan tidak mau dijajah lagi oleh bangsa lain. Mengenang semangat perjuangan itu, marilah kita kembali kepada peristiwa sejarah yang terjadi. Pertempuran mempertahankan Surabaya. Setelah Perang Dunia II usai pada tanggal 25 Oktober 1945, 6.000 pasukan Inggris India, yaitu Brigade 49, Divisi 23 yang dipimpin Brigadir Jenderal Albertine Walter Southern Malabi, mendarat di Surabaya dengan perintah utama melucuti tentara Jepang, tentara dan milisi Indonesia. Mereka juga bertugas mengurus bekas tawanan perang dan memulangkan tentara Jepang. Pasukan Jepang menyerahkan semua senjata mereka, tetapi milisi dan lebih dari 20.000 pasukan Indonesia menolak. Tentara Britania menembaki sniper dalam pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 26 Oktober 1945 tercapai persetujuan antara Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, Gubernur Jawa Timur, biasa dikenal dengan nama Raden Suryo, dengan Brigjen A. Malabi bahwa pasukan Indonesia dan milisi
tidak harus menyerahkan senjata mereka. Sayangnya, terjadi salah pengertian antara pasukan Inggris di Surabaya dengan markas tentara Inggris di Jakarta yang dipimpin Letnan Jenderal Philip Christison. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pukul 11, pesawat Dakota Angkatan Udara Inggris dari Jakarta menjatuhkan selebaran di Surabaya yang memerintahkan semua tentara Indonesia dan milisi untuk menyerahkan senjata. Para pimpinan tentara dan milisi Indonesia menjadi marah ketika membaca selebaran ini dan menganggap Brigjen Malabi tidak menepati perjanjian yang ditandatangani 1 hari sebelumnya. Pada tanggal 28 Oktober 1945, pasukan Indonesia dan milisi menggempur pasukan Inggris di Surabaya. Untuk menghindari kekalahan di Surabaya, Brigjen Malabi meminta agar Presiden Republik Indonesia Soekarno dan Panglima Pasukan Inggris Divisi 23, Mayor Jenderal Douglas Cyril Houghton untuk pergi ke Surabaya dan mengusahakan perdamaian. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin bersama Maijen Houghton pergi ke Surabaya untuk berunding. Pada siang hari tanggal 30 Oktober 1945 dicapai persetujuan yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Panglima Divisi 23 Maijen Houghton. Isi perjanjian tersebut adalah diadakan perhentian tembak-menembak dan pasukan Inggris akan ditarik mundur dari Surabaya secepatnya. Maijen Houghton dan para pimpinan Republik Indonesia tersebut meninggalkan Surabaya dan kembali ke Jakarta. Pada sore hari 30 Oktober 1945, Brigjen Malabi berkeliling ke berbagai pos pasukan Inggris di Surabaya untuk memberitahukan soal persetujuan tersebut. Saat mendekati pos pasukan Inggris di Gedung Internasio dekat Jembatan Merah, mobil Brigjen Malabi dikepung oleh milisi yang sebelumnya telah mengepung Gedung Internasio. Karena mengira komandannya akan diserang oleh milisi, pasukan Inggris Kompi D yang dipimpin Mayor Venu K. Gopal melepaskan tembakan ke atas untuk membubarkan para milisi. Para milisi mengira mereka diserang, ditembaki tentara Inggris dari dalam Gedung Internasio dan balas menembak. Seorang perwira Inggris, Kapten R.C. Smith, melemparkan granat ke arah milisi Indonesia, tetapi meleset dan jatuh tepat di mobil Brigjen Malabi. Mobil Brigjen Malabi yang terbakar di tempat, ia terbunuh dalam pertempuran di Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945. Granat meledak dan mobil terbakar. Akibatnya Brigjen Malabi dan sopirnya tewas. Laporan awal yang diberikan pasukan Inggris di Surabaya ke markas besar pasukan Inggris di Jakarta menyebutkan Brigjen Malabi tewas ditembak oleh milisi Indonesia. Letjen Philip Christison marah besar
mendengar kabar kematian Brigjen Malabi tersebut dan mengerahkan 24.000 pasukan tambahan untuk menguasai Surabaya. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris menyebarkan ultimatum agar semua senjata tentara Indonesia dan milisi segera diserahkan ke tentara Inggris. Tetapi ultimatum ini tidak diindahkan. Pada tanggal 10 November 1945, Inggris mulai membom Surabaya dan perang sengit berlangsung terus-menerus selama 10 hari. 2 pesawat Inggris ditembak jatuh pasukan Republik Indonesia dan salah seorang penumpang, Brigadir Jenderal Robert Guy Loder Simons, terluka parah dan meninggal keesokan harinya. Pada tanggal 20 November 1945, Inggris berhasil menguasai Surabaya dengan korban ribuan orang prajurit tewas. Lebih dari 20.000 tentara Indonesia, milisi dan penduduk Surabaya tewas. Seluruh kota Surabaya hancur lebur. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah yang dialami pasukan Inggris pada dekade 1940-an. Pertempuran ini menunjukkan kesungguhan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah. Karena sengitnya pertempuran dan besarnya korban jiwa, setelah pertempuran ini, jumlah pasukan Inggris di Indonesia mulai dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh pasukan Belanda. Pertempuran pada tanggal 10 November 1945 tersebut hingga saat ini dikenang dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sebagai pesan moral dari peristiwa 10 November, memang dalam pertempuran yang dimulai pada tanggal 10 November 1945 itu, kota Surabaya hancur lebur dan kita kalah dilihat dari senjata yang digunakan melawan senjata sekutu yang jauh lebih canggih saat itu. Korban jiwa yang sangat besar dari milisi Indonesia dan Surabaya kembali diduduki oleh bangsa lain atau sekutu. Tetapi peristiwa itu membuka mata dunia bahwa Indonesia bersungguh-sungguh dengan kemerdekaannya, semangatnya, dan pengorbanannya. Tidak ada yang lebih pantas untuk mewarisi semangat juang mereka kecuali kita para penerus bangsa ini. Mari kita meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara membangun negeri ini sesuai dengan kompetensi diri masing-masing. Jangan lagi kita terpecah belah oleh ideologi apapun. NKRI adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dengan kesatuan kita mempertahankan kemerdekaan. Dengan persatuan juga kita akan meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Kapan-kapan jumpa lagi.